Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya Dodon Rebono dengan NPM 22120113331 dari kelas Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara yang diampu oleh Ibu Martariananda SHMH dan Bapak Haidir Ali SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview atau beropini mengenai pengamatan singkat yang saya dapatkan terkait dengan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Baik, seperti yang kita tahu bahwa di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk dapat mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang dimana putusannya bersifat final untuk dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana pengujian ini bertujuan merupakan salah satu mekanisme konstitusional yang diberikan kepada warga negara ataupun lembaga negara untuk dapat menguji kesesuaian muatan suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar itu sendiri, yang dimana hal tersebut bertujuan untuk dapat memastikan bahwa produk hukum yang berlaku tidak bertentangan atau inkonstitusional dengan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam suatu negara, terkhususnya di Indonesia. Kemudian, menurut pengamatan singkat yang saya dapatkan, ada beberapa highlight atau poin penting dalam pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, yang diantaranya adalah subjek pengujian, objek pengujian, proses, dampak putusan, dan tantangan yang dihadapi oleh MK itu sendiri dalam pengujian ini. Yang pertama adalah mengenai subjek pengujian, yang dimana pengujian terhadap undang-undang sendiri dapat diajukan oleh individu, kelompok masyarakat, ataupun lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang ada. Kemudian yang kedua ada objek pengujian, yang dimana dalam hal ini yang diuji adalah materi muatan dalam suatu undang-undang, apakah itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak, yang dimana pengujian sendiri terbagi menjadi pengujian secara formal atau dalam proses pembentukannya, ataupun pengujian secara material ataupun yakni dalam isi atau substansi yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Kemudian untuk proses pengujiannya sendiri, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang, yang dimana proses ini melibatkan sidang-sidang yang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah itu sendiri. Kemudian adalah dampak putusan. Seperti yang kita tahu bahwa putusan MK merupakan putusan final dan mengikat. Jadi ketika MK memutus suatu undang-undang tersebut telah bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau not binding, yang dimana putusan MK ini bersifat final dan mengikat, yang artinya tidak dapat diajukan upaya hukum kembali setelah terbitnya putusan MK ini. Kemudian adalah tantangan yang dihadapi oleh MK. Seperti yang kita tahu, MK merupakan sebuah lembaga yang menjaga konstitusi, yang dimana saat menguji atau proses menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar sendiri sering menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah tekanan politik dan keterbatasan waktu, kemudian ada kompleksitas penafsiran konstitusi, yang dimana hal ini merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi MK dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, di mana banyak faktor eksternal yang mempengaruhinya, yang dimana MK harus memegang sebuah integritas yang tinggi agar tidak dapat digoyahkan oleh pihak eksternal. Kemudian muncul juga kritik-kritik yang mempertanyakan bagaimana konsistensi putusan MK dalam beberapa kasus yang saat ini mungkin dianggap kontroversial. Jadi dapat saya simpulkan bahwa secara keseluruhan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah instrumen penting dalam menjaga prinsip konstitusionalitas dan melindungi hak warga negara yang ada dalam undang-undang tersebut, yang sejatinya diatur dalam undang-undang dasar. Namun pada kenyataannya sangat bergantung pada independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menjaga hal tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.